Oke, kali ini aku mau berbagi sama kalian dulu untuk membuat ini gemblong janda manis legit, jajanan Sunda yang manis legit. Oke, ini resep dari kampung, dari Mak Ayem dari kampung. Karena aku kangen banget dan minta resepnya langsung, aku coba bikin dan ini hasilnya sama persis banget, lihat bentukannya. Oke, di KM ini ada yang namanya getas, tapi di kampung aku ini namanya gemblong. Oke, aku mau coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuknya wanginya, aduh, gula merah banget. Oke, aku mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya pisang, enak banget, serius. Persis banget. Isinya pisang manis legit, anjay, dan rasanya itu persis banget kayak dulu main buat aku. Aduh, ternyata aku bisa ya buat sendiri. Next aku mau buat terus ini. Kalau aku kepingin, aku buat langsung sendiri, jadi nggak perlu ke kampungnya. Oke, kalian wajib coba, ini rekomendasi banget. Oke, gimana cara pembuatannya? Simple channel ya. Aku mau lanjut. Wilujeng Sumping di channel YouTube Aidol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Hai dulu, apa kabarnya? Mudah-mudahan saya selalu murah rezeki dan sukses selalu. Hai buat anda yang baru bergabung, saya ucapkan salam hangat, salam santun, salam hormat, salam sukses selalu buat anda semuanya. Oke, yang bagi anda belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Oke, kali ini aku seperti yang aku bilang tadi dari awal, aku kali ini mau buat sesuatu cemilan kudapan yang legit, manis dan legit. Manis dan legit. Oke, ini resep dari kampung, dari Mak Ayem. Nah, aku akan buat seotentik mungkin cemilan kudapan ini. Aku akan buat gemblong janda manis legit atau jajanan Sunda manis yang legit. Oke, aku akan buat seotentik mungkin dan gimana cara pembuatannya? Simak terus channelnya. Oke lur, ini dia bahan-bahan untuk pembuatan gemblong janda manis legit, jajanan Sunda manis legit ya. Oke, catat ya. Oke, untuk bahan utama ini aku pakai parutan singkong ya, dari 2 buah batang singkong. Oke, selanjutnya ini aku pakai pisang jambe atau cau jambe yang udah diiris-iris, aku pakai 2 buah. Kalau kalian tidak tahu cau jambe, bagi yang tidak tahu cau jambe itu gimana, ini nih bentukannya. Kalian boleh pakai pisang lain juga ya, gak masalah. Dan selanjutnya ini aku pakai gula. Aku pakai gula brown sugar atau gula merah. Ini pakai setengah batang yang udah diiris-iris, dan juga 3 sendok gula pasir ya, 3 sendok makan. Dan selanjutnya ini aku pakai secuil garam. Nah, untuk cara pembuatannya itu gampang banget. Kalau kalian mau parut dulu ini singkongnya yang udah diparut, juga gak apa-apa ya untuk mengurangi kadar airnya, tapi kalau airnya nggak diparut ya. Oke, untuk pertama-tama untuk pembuatannya, kita ambil secukupnya ini singkongnya, terus kita pipihkan dulu, terus kita masukkan irisan pisang, kita tutup, dan kita bentukkan panjang, lonjong, dan tumpul. Oke, aku akan ulangi ya. Pertama-tama kita ambil dulu ini. Oke, aku akan ulangi untuk cara pembentukannya. Kita ambil ini secukupnya singkong parut dan kita pipihkan. Kita ambil ini pisang, kita masukkan ke dalam dan kita bentuk panjang,
lonjong ya, dan tumpul seperti ini. Oke, lakukan sampai si adonannya habis ya. Oke lor, dan ini yang terakhir. Oke. Sedikit berantakan tapi gak masalah ya. Tinggal kita goreng ya. Oke lor, kita selanjutnya akan memasak si gemblongnya ya. Kita nyalain api, masukkan minyak, kita tunggu sampai minyaknya matang ya. Bukan matang sih, panas. Oke lor, setelah minyaknya panas, kita masukkan ya pelan-pelan si gemblongnya. Masukkan semuanya. Oke, kita tunggu setengah matang dulu ya. Nanti kita balikan, jangan buru-buru dibalikan dan ntar bakal amburu ya tak. Kita balikin ya, balikan. Apa dibulak-balik ya. Oke lor, kita goreng sampai kekuningan ya. Jangan kekuningan, kejauhan ya, sampai kecoklatan ya. Oke lor, kalau udah kekuningan kayak gini kita angkat dan tiriskan ya. Kita angkat dan tiriskan ya. Oke lor, ini dia yang udah digoreng ya gemblongnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat saus karamelisasinya ya untuk di luarnya. Oke, yuk cekidot gimana. Sekarang kita buat karamelnya terlebih dahulu. Kita masukkan ini gula merah dan gula putih semuanya. Oke, kita masukkan juga garam, masukkan juga air. Kita tunggu ya sampai nggak gudar. Oke, kita tunggu gulanya larut dan mendidih dan juga menjadi karamelisasi ya, mengkaramelisasi. Oh my wow, ini udah baunya wow, ini brown sugar banget dan sedap. Oke, kita tunggu sampai si air gulanya ini sedikit rada mengental ya. Oke, kita aduk-aduk terus aja ya. Karamelisasi gulanya ini udah tupas banget. Oke, sekarang kita masukkan aja ini si gemblongnya dan kita aduk sampai merata ya. Oh my wow, kita aduk-aduk terus. Untuk nanti si karamelisasinya harus benar-benar ya, soalnya kalau belum matang nanti ini nggak akan mengeras atau akan encer ya, dan tidak akan menempel hanya. Oke lor, habis ini kita angkat dan tiriskan ya. Oke lor, ini dia udah jadi gemblong singkong isi jambe ya. Oke, ini jajanan dulu, ini
nostalgia banget. Dan ini mirip banget bentukannya sama yang dulu dibikin Mak Ayen dari kampung. Makasih ya resepnya, dan aku bisa coba sendiri di rumah. Oke, kalian juga wajib coba. Soalnya ini tuh enak banget, bener serius, manis, legit. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah. Dan oke, ini tuh rekomendasi banget. Aku mau makan. See you next time aja ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.